Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masuk sesi yang keempat, yang mana hari ini kita akan sharing ilmu kembali tentang asuhan kelas 1 persalinan. Oke, baik. Saya akan share screen. Oke. Di sini kita akan membahas tentang asuhan kelas 1 persalinan, yang mana kita mulai dari persalinan, yang mana persalinan itu atau kelahiran normal merupakan suatu proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu di usia 37 sampai dengan 42 minggu, yang mana lahir secara spontan dengan presentasi ke belakang kepala dan berlangsung dalam waktu 18 sampai dengan 24 jam tanpa komplikasi baik pada ibu ataupun pada janinnya. Ini kalau kita bahas tentang persalinan normal ya. Nah, ini kemudian pada kelas 1 persalinan, yang mana kelas 1 persalinan itu dimulai dari sejak kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan terus meningkat ya, baik frekuensinya ataupun kekuatannya, hingga serviks dapat membuka secara lengkap atau pembukaan 10 cm. Nah, untuk kelas 1 ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase laten. Pada fase laten ini terjadi pembukaan yang sangat lambat, yaitu dari 0 sampai dengan 3 cm. Dan ini kurang lebih waktunya 8 jam. Lalu untuk fase yang kedua yaitu ada fase aktif, yang mana fase aktif ini tentunya nanti pembukaannya 4 sampai dengan 10 ya, atau 4 sampai dengan lengkap, yang dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu ada fase akselerasi, yaitu fase percepatan, yang mana di sini pembukaannya berlangsung dengan cepat ya, dari pembukaan 3 sampai dengan 4 cm berlangsung selama 2 jam. Nah, selanjutnya ada fase dilatasi maksimal, yang mana fase ini juga namanya maksimal ya. Jadi dilatasi maksimal, jadi pembukaannya itu menipisnya lebih maksimal, yaitu dari pembukaan 4 cm sampai dengan 9 cm selama 2 jam. Jadi dia ini cepat gitu ya. Jadi pembukaan 4 sampai dengan 9 kurang lebih berarti ada 5 ya. Ada 5, 6, 7, 8, 9 ya. 5 cm selama 2 jam. Jadi dia cepat sekali gitu. Kemudian untuk fase yang ketiga yaitu fase dekselerasi, yaitu kurangnya kecepatan. Di sini yaitu pembukaan 9 sampai dengan 10 cm berlangsung selama 2 jam. Jadi ini fasenya lambat lagi gitu ya. Jadi tadi ada fasenya cepat, kemudian lambat lagi. Oke, selanjutnya ini adalah yang terjadi ya ketika seorang ibu masuk pada fase bersalin, yang tentunya akan ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama kita bahas tentang perubahan psikologis dari ibu. Nah, ini untuk ibu yang bersalin pada kala 1. Nah, di sini bidan harus mengetahui perubahan emosi dan psikososial waktu ibu selama persalinan. Jadi ini tentunya bidan menjadi support ya. Jadi support
untuk ibu bersalin, jadi kita harus mengetahui kondisi dari emosional ibu. Jadi pentingnya kita anamnesa pada saat ibu datang gitu ya. Itu di sini. Jadi kita tahu bagaimana kondisi emosi dan psikososial dari ibu tersebut. Nah, termasuk juga ini memberikan asuhan yang tepat kepada ibu bersalin. Jadi ketika kita mengetahui ketika ada masalah yang dialami oleh ibu tersebut, kita dapat memberikan asuhan yang tepat gitu ya. Bukan hanya tentang tempat persalinan dan lain-lain ya, tapi emosinya. Jadi didukung apabila ada masalah-masalah yang terjadi gitu, yang sedang dialami dari ibu tersebut. Jadi di sini kita penting juga mengetahui dari psikososial ibu yang akan bersalin tersebut. Lalu kita juga ada poin penyakit dan komplikasi obstetrik. Nah, di sini juga kita bisa menanyakan pada saat kunjungan ya. Makanya ketika kunjungan awal, kunjungan saat hamil, nah bagusnya ketika seorang ibu itu ANC kepada kita dan nantinya ketika tidak ada masalah ya, dan masalah ataupun penyulit, nah bisa lahir di kepada kita gitu ya. Jadinya kita sudah mengetahui riwayat ibu tersebut. Nah, namun kalau memang ibunya datang tiba-tiba bersalin gitu ya, ingin bersalin kepada kita. Nah, ini kita harus gali lagi apakah ibu tersebut ada penyakit ataupun yang nantinya bisa terjadi komplikasi selama persalinannya gitu. Jadi kita harus menggali lagi. Kemudian ada 90% primipara atau ibu yang pertama kali melahirkan ya, takut menghadapi persalinan. Tentunya di sini ketika ibunya masih pertama kali, masih belum begitu banyak tahu gitu ya, informasi kadang ataupun ibunya bisa mendapat informasi tapi yang kurang tepat gitu. Jadi cenderung akan lebih takut lagi seperti itu. Jadi ini kita juga peran kita, salah satunya peran utama dari bidan itu ya memberikan informasi yang tepat gitu dan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Jadi tiap-tiap pasien pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di situ peran kita sebagai bidan ya harus menyesuaikan apa kebutuhan dari pasien kita sehingga kita bisa memberikan asuhan yang tepat. Nah, selanjutnya ini ketakutan merupakan faktor utama penyebab rasa nyeri dalam persalinan. Nah, ini jadi benar-benar psikologis itu bisa mempengaruhi selama persalinan. Nah, di sini tadi itu kita harus memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya untuk ibu-ibu yang akan menghadapi persalinannya. Tentunya setiap ibu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini yaitu dukungan umum dalam persalinan. Nah, di sini bisa mendorong pasangan untuk mendukung ibu. Jadi ketika ibunya bersalin bisa didampingi ya, mungkin didampingi oleh pasangannya, oleh suaminya, ataupun oleh keluarganya gitu ya. Kemudian ada fasilitasi dari orang lain, bisa keluarga, kemudian kekuatan dan keyakinan yakinkan ibu di sini. Ini juga salah satu fungsi dari dukungan itu ya, di menguatkan dan meyakinkan dari ibu, kemudian memberi dukungan fisik, seperti ketika ibunya merasa nyeri, nanti mungkin ada pasangannya, diajarkan cara masase gitu ya, untuk meringankan dari nyerinya tersebut. Kemudian ada dorongan keluarga untuk memberikan support. Nah, ini bisa orang tua ataupun mertua ataupun sahabat gitu ya. Jadi semua bisa kita libatkan dalam persalinan untuk mensupport dari si ibu tersebut sehingga timbul rasa kepercayaan diri gitu ya.
kepercayaan diri sehingga tidak takut gitu ya. Jadi rasa takutnya mungkin akan terselingi oleh support-support yang ada di sekitarnya. Kemudian ini ada berikan pasangan untuk komunikasi dari kebutuhan ibu. Nah, ini ketika didampingi oleh seorang suami ya, nanti bisa kayak mengeluskan dari mengelus atau mengelap keringat, kemudian melakukan pijatan tadi ya, ini menenangkan. Nah, ini bisa juga membuat psikologis ibu itu semakin baik gitu. Nah, ini untuk aspek asuhan yang diberikan bidan. Yang pertama adalah komunikasi dan pemberian informasi, kemudian penata laksanaan nyeri, kemudian ada tempat melahirkan, jadi di mana ini juga berpengaruh ya. Jadi ketika bidannya memberikan komunikasi ataupun memberikan informasi kepada pasien yang tepat, tapi ada aspek yang lain tidak mendukung, nah mungkin juga bisa cenderung mengurangi rasa nyamannya seperti itu. Nah, di sini jadi ada beberapa aspek yang memang harus diberikan kepada bidan untuk ibu yang sedang mengalami persalinan atau mengalami proses persalinan. Nah, kemudian selain penata laksanaan nyeri, kemudian diberikan tempat melahirkan tentunya yang nyaman dan aman, kemudian ada dukungan sosial dan dukungan dari pasangan, kemudian diberikan dukungan dari pemberi asuhan, tentunya dari ibu bidannya sendiri gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa setiap proses persalinan itu adalah proses yang normal gitu ya. Ketika itu memang persalinannya normal gitu. Jadi kita berikan asuhan yang sesuai. Nah, ini jadi seorang wanita yang sedang dalam masa persalinan mengalami perubahan-perubahan fisiologis. Tentunya bermacam-macam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu ya. Jadi kita sebagai bidan harus benar-benar peka ya, benar-benar peka untuk memberikan asuhan yang tepat pada ibu yang akan bersalin seperti itu. Nah, ini untuk manajemen kelas 1 yaitu metode pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang harus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi tujuannya juga di sini tentunya untuk melahirkan atau proses persalinan yang aman dan nyaman untuk si pasien tersebut. Nah, ini ada identifikasi masalah, tentunya pengkajian awal, anamnesa ya. Ini di anamnesa kita lihat apakah ada tanda dari persalinan, tanda-tanda persalinan, kemudian ada mekonium atau bagian organ yang lahir, kemudian apakah ada bekas operasi SC gitu ya. Karena apabila ada bekas luka SC, tentunya ini tidak bisa ditolong di bidan praktek mandiri. Bisa melahirkan secara normal untuk kelahiran berikutnya, namun harus dilakukan di rumah sakit. Nah, kemudian apakah warna kulitnya ikterus atau cyanosis ya? Lalu saat kita lakukan perabaan, nah kapan waktunya tiba, lalu menentukan apakah ibu sudah, nah ini kita bisa lihat dari Leopard ya, Leopard, kemudian kita juga melakukan VT atau vaginal to C untuk menentukan apakah sudah mulai masuk dari tanda persalinan, termasuk juga melihat dari durasi dan frekuensi dari hisnya. Kemudian diperiksa apakah ada hipertensi ataupun penyulit yang lain, kemudian DJJ-nya kita lihat juga apakah ada bradikardi atau takikardi.
Nah, ini untuk pengkajian biasanya kita ini nanti yang akan kita tuangkan di dokumentasi atau di SOAP ataupun Varne ya. Jadi yang pertama adalah pengkajian riwayat dari ibu. Jadi di sini kita lihat dari biodatanya, kemudian keluhannya, ya ini ada what, when, tell specific, what are she doing. Jadi ini semuanya ya. Ada riwayat menstruasinya, kemudian kita tanyakan HPHT-nya, yang mana di sini HPHT kita untuk menentukan tafsiran persalinan. Apakah ibu sudah masuk pada kehamilan yang cukup bulan. Kemudian kita melihat dari riwayat AMC-nya juga, yang mana di sini kita lihat apakah ada penyulit selama kehamilannya ini. Nah, ini lalu kita tanya riwayat persalinannya ya. Dia ini kehamilan yang keberapa, kemudian pernah bersalin atau tidak, kemudian pernah abortus ataupun tidak. Nah, di sini ada kita tanyakan juga jarak antar persalinannya, kemudian tempat melahirkannya di mana, cara persalinannya seperti apa, normal atau sesar, ataupun ada masalah atau tidak selama persalinannya. Kemudian saat persalinan yang sekarang tadi ya, yang sekarang seperti apa. Kemudian dari riwayat kelahiran bayinya, nah ini kita tanyakan berat badan lahirnya berapa, panjang lahir berat bayinya berapa, kemudian jenis kelaminnya, apakah ada kelainan yang menyertai atau tidak, kemudian ada kematian dari bayinya atau tidak. Lalu di sini kita juga menanyakan juga untuk riwayat kontrasepsinya. Nah, ketika ini karena kontrasepsi bisa digunakan sebelum dia hamil juga ataupun untuk menjarangkan keturunan. Jadi bisa kita tanyakan. Jadi belum tentu yang menggunakan itu hanya yang sudah pernah melahirkan ya. Jadi ini bisa ditanyakan pada semua kalangan gitu ya. Baik ibunya masih G1 ataupun sudah G23 ataupun yang berikutnya. Nah, ini bisa kita tanyakan dari jenis dari kontrasepsi yang dipakai apa, kemudian apakah ada efek samping yang dirasakan selama penggunaan, kemudian alasan berhentinya kenapa, dan lama penggunaan dari KB-nya. Nah, selanjutnya ini ada riwayat ginekologi ibu, yang mana riwayat ginekologi ini terkait dari penyakit yang dialami dalam organ reproduksi. Nah, ini kita tanyakan apakah pernah ada penyakit kelamin, ya, misalkan ada herpes ataupun gonore atau ataupun kondiloma, gitu ya, kita tanyakan apakah ada keputihan yang lama. Jadi kita tanyakan riwayat-riwayat dari penyakit kelamin. Kemudian apakah pernah menderita tumor ataupun kanker. Kalau mungkin pernah, apakah sudah pernah dilakukan operasi. Nah, ini kemudian riwayat medis. Nah, riwayat medis ini kita tanyakan karena ini nanti takutnya bisa terjadi komplikasi saat persalinannya. Nah, ini bisa kita tanyakan apakah pernah sakit kepala hebat, kemudian pandangan berkunang-kunang, ada nyeri epigastrium ya, nanti ditakutkan ada hepatitis ataupun apa, kemudian juga DM, kita juga jantung, kita tanyakan apakah ada riwayat penyakit yang pernah diderita. Kemudian ada riwayat medis penyakit medis lainnya. Oke, kemudian untuk diagnosa kehamilan, yang mana diagnosa kehamilan
ditegakkan oleh bidan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur ataupun tata nama diagnosis kebidanan. Jadi untuk mendiagnosa ibu kala 1 ya, ini ada nomenklaturnya. Nah, ini kalau sesuai dengan standarnya, ini ya, walaupun beberapa institusi memiliki berbeda-beda ya, berbeda-beda, namun ini mungkin secara lengkapnya dan nomenklaturnya adalah seperti ini. Jadi di sini menjelaskan G2 P1001 AB000 usia kehamilan 39 sampai dengan 40 minggu. Inpartu kala 1 fase aktif. Nah, ini kemudian untuk diagnosa janinnya, janin tunggal hidup presentasi kepala. Nah, ini kok banyak banget gitu ya, di belakang P ini apa gitu. Nah, jadi ini G gestasi ya, ini kehamilan yang keberapa atau gravid. Kemudian P ini partus. Nah, partus yang pertama ini adalah aterem. Nah, kemudian ini prematur, ini imatur, kemudian hidup. Jadi ketika ini G2 P01, jangan bingung, berarti anak pertama lahirnya prematur dan masih hidup. Nah, jadi P yang di keempat ini adalah hidup gitu ya, kondisi anaknya saat ini hidup. Nah, mungkin ini bisa G2 P0100, berarti kemarin anaknya yang lahir prematur itu sekarang sudah meninggal, seperti itu. Nah, ini kemudian AB atau abortus. Nah, abortus ini ada 3 ya. Ada spontan, KET, dan mola gitu. Jadi abortusnya itu spontan atau tidak, kemudian ada KET yang di sini atau di sini ada mola. Jadi jangan bingung. Berarti kalau di sini AB100 berarti kemarin abortusnya spontan seperti itu. Kemudian ini ya, kalau ini sudah paham pastinya ini usia kehamilannya 39 sampai dengan 40 minggu. Kemudian ini ada infartu kala 1 fase aktif kalau dia sudah masuk fase aktif. Tapi kalau masih pembukaan 2 berarti infartu kala 1 fase laten gitu ya. Janin tunggal hidup, bisa ditambahkan intrauteri ya, karena ini sudah 30 sampai 40 minggu kalau tidak di dalam uterus ya susah untuk hidup gitu ya. Jadi ditambahkan intrauteri presentasi kepala. Ini sama saja, cuma ini disingkat aja ya, biasanya gini. Janin tunggal hidup. Bisa ditambahkan I. Oke, selanjutnya ini untuk menilai saat persalinan tentunya ada tanda dari positif persalinan, kemudian ada pembukaan dari serviknya. Ya, kalau 1 berarti ada 2 fase tadi ya, ada fase laten dan fase aktif. Kalau sudah masuk fase aktif ya, pembukaannya lebih dari 3 cm. Nah, kemudian ada kontraksi. Kemudian ada lendir darah. Nah, ini untuk kemajuan persalinannya kita sesuai dengan standar kita masukkan pada partograf ketika dia sudah di pembukaan lebih dari 4 cm. 4 ataupun lebih dari 4 cm ya. Kemudian persalinan bermasalah, ini misalnya tidak ada kemajuan dari persalinan. Jadi ketika memang sudah waktunya untuk bertindak ya, sudah melewati garis waspada ya, kita sebagai bidan jangan menahan pasien. Jadi takutnya tidak tertolong nantinya ya, karena sistem rujukannya yang kurang tepat gitu. Waktunya kurang tepat gitu ya. Kemudian ada kegawat daruratan saat persalinan. Ini bisa karena ada eklamsia, kemudian ada perdarahan, ada lilitan tali pusat, kemudian bayi mengalami kesulitan bernafas. Nah, ini untuk penapisannya
Untuk penapisan persalinan, ibu yang datang kepada kita tentunya kita tanyakan ya, apakah ada riwayat SC atau tidak, kemudian ada perdarahan pervaginam selama persalinan atau tidak, kemudian usia kehamilannya berapa, apakah sudah lebih dari 37 minggu, kemudian apakah ada keluar ketuban pecah campur mekonium atau tidak, lalu apakah ada ketubannya merembes gitu ya, atau ada KPD ya, tanpa adanya tambahan pembukaan. Kemudian apakah ada KPD di usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, ini kemudian kita lihat juga apakah ada ikterus, kemudian apakah mengalami anemia berat, apakah ada tanda-tanda infeksi, lalu preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilannya, lalu apakah lebih dari 40 cm untuk TFU-nya, itu ya. Apakah ada gawat janin? Nah, untuk gawat janin ini kita bisa nilai dari DJJ-nya. Nah, untuk penapisan selanjutnya kita ini ya, lihat primipara dalam fase aktif persalinan dengan palpasi kepala janin masih 5/5. Nah, ini kita curiga juga. Nah, kenapa dia seperti ini ya. Kemudian ada presentasi bukan belakang kepala. Nah, bukan belakang kepala ini bisa presentasi bokong, kemudian presentasi kaki gitu ya. Atau ada presentasi majemuk. Nah, presentasi majemuk ini yang keluar tuh biasanya disertai, apakah kepala disertai dengan tangan seperti itu ya contohnya. Kemudian untuk presentasi gemeli. Nah, gemeli ini sebenarnya bisa dilahirkan secara spontan gitu ya. Tapi memang ketika gemeli harus dilakukan di rumah sakit gitu ya. Karena dikhawatirkan ada kegawat daruratan dari si bayi nanti ketika lahir. Karena untuk gemeli ini, namun untuk gemeli ini juga kita pastikan dulu ya, kalau ingin lahir spontan presentasinya apa. Kalau presentasinya kepala-kepala, biasanya bisa dilahirkan secara normal. Nah, namun kalau ada malpresentasi, nah di sini biasanya lahirnya secara SC. Lalu kemudian ada tali pusat menumbung, nih tali pusatnya dulu yang keluar. Ini dikhawatirkan bahaya dalam persalinannya ya. Kemudian ada shock. Nah, ini untuk dukungan persalinannya, yaitu tentunya asuhan yang mendukung selama persalinan diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Nah, asuhan yang mendukung ini aktif dan ikut serta dalam kegiatan berlangsung. Tentunya selama persalinan itu berlangsung harus dapat mendukung dari proses persalinannya. Nah, ini bidan memiliki kepentingan yang mana ini dapat pendukung yang lainnya juga. Jadi bukan hanya secara psikologis saja ya, jadi bisa mendukung untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, ini untuk 5 kebutuhan wanita dalam persalinan yang mana yang dibutuhkan selama proses persalinan yang pertama adalah perawatan tubuh ataupun fisiknya. Kemudian ada kehadiran seorang pendamping, ini bisa suami ataupun keluarga. Kemudian bebas dari rasa nyeri. Nah, ini untuk bebas rasa nyeri sekarang sudah banyak tekniknya ya. Ada pijat acupressure ataupun relaksasi yang lain bisa dikompres seperti itu ya. Lalu kemudian ada penerimaan atas sikap dan perilaku dan informasi dan kepastian hasil akhir yang aman bagi dirinya dan bayinya. Tentunya kita memberikan ketika kita setelah memeriksa kita menceritakan ya
ataupun memberikan informasi bagaimana kemajuan dari persalinan tersebut. Nah, jadi ini kita tidak boleh menutup-nutupi apa yang sedang terjadi ketika memang ada penambahan pembukaan atau tidak, itu harus diinformasikan. Nah, kemudian ini untuk keuntungan dan kehadiran seorang pendamping ya, di mana persalinan dengan tindakan berkurang. Jadi biasanya merasa pede, merasa tenang didampingi seorang ibu tersebut. Lalu yang kedua, bisa ABGA skornya kurang lebih 7 gitu ya. Kemudian ada lama persalinannya semakin pendek dan kepuasan dari ibu besar dalam pengalaman persalinannya ini. Jadi harapannya pendamping tersebut memberikan support yang positif untuk si ibu gitu ya. Oke, ini untuk dukungannya. Yang pertama adalah lingkungannya, kemudian pendamping dalam persalinan, lalu ada mobilitasnya, pemberian informasi dari bidannya gitu ya. Ini pemberian informasi ini untuk mengurangi juga rasa stres ataupun emosi yang sedang dialami ibu juga. Nah, ini kemudian ada teknik relaksasi. Nah, ini bisa tadi ya dikompres, kemudian dipijat ataupun menarik nafas gitu ya. Jadi beberapa teknik bisa diberikan oleh bidan untuk si ibu tersebut. Kemudian percakapan atau komunikasi. Jadi biasanya memang ibu-ibu yang akan bersalin itu biasanya berubah dari dia saat ini ya, saat ANC dan saat datang saat persalinan itu biasanya memang berbeda gitu. Jadi kita sebagai bidan harus lebih mengerti gitu, lebih peka dengan yang sedang dihadapi ibu. Nah, ini kemudian dorongan dan semangat. Nah, ini juga harus diberikan ya, agar ibu lebih percaya diri untuk melahirkan secara normal. Ini juga dukungan dan upaya pemberian rasa nyaman. Di sini bisa mengatur posisi, kemudian ini juga ada latihan relaksasi gitu ya. Nah, ini udah ada latihan nafas, kemudian mencegah kelelahan saat dan beristirahat. Jadi ketika tidak ada his, nah ini diajarkan dan mungkin ini kita bisa beritahu kepada pendampingnya ya. Ini bisa diberikan makan juga gitu. Jadi biar pasiennya atau ibunya tersebut tidak mengalami kelelahan. Kemudian ada juga ini menjamin privasi. Jadi untuk di BPM biasanya memang satu ruangan satu ya, tapi untuk mungkin kamar VK gitu ya. Jadi jangan dibiarkan tirainya menganga gitu ya. Takutnya ibunya privasinya kurang terjaga. Lalu ada menjelaskan proses dan kemajuan persalinan, menjelaskan prosedur dan batasan yang diberlakukan, kemudian menjaga kebersihan dari ruangan. Nah, ini juga bisa difasilitasi ya untuk mandi berendam ya. Salah satunya ini juga teknik relaksasi yang diberikan. Kemudian untuk perawatan mulut, menggunakan handuk. Nah, ini bisa untuk mengompres juga. Kemudian ada usapan pada punggung ya. Nah, ini bisa salah satu membantu peran bidan juga. Ini bisa dilakukan oleh pendamping persalinan. Nah, ini ada kompres, kemudian ada ini ya, kompres dingin ataupun kompres air hangat. Nah, ini juga dukungan selama ini ya, dukungan selama pemeriksaan dalam ya. Karena pemeriksaan dalam itu sebenarnya sakit ya. Jadi kita sebagai bidan juga harus
lebih berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan dalam. Selain itu juga dikasih tahu ibunya sebelum kita lakukan pemeriksaan dalam, ibunya tarik nafas supaya mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh ibu tersebut. Nah, ini ada teknik relaksasi. Yang pertama adalah relaksasi progresif. Nah, di sini dapat dilakukan selama persalinan, yang mana otot dikencangkan secara berurutan dan progresif. Kemudian ada relaksasi terkendali, yang mana di sini mengupayakan dari kelompok otot tersebut untuk berkontraksi dan yang lainnya berelaksasi. Tuh. Lalu ada juga nih ya, teknik menarik dan menghembuskan nafas saat kontraksi. Nah, di sini yang paling sering kita gunakan ya ketika terjadi HIS nih, menganjurkan pasien untuk menarik nafas secara dalam. Nah, ini untuk mengurangi dari rasa sakit yang sedang dialami. Oke. Kemudian ini untuk latihan nafasnya kita dengan pernafasan perut. Nah, ini efektif ya untuk psikologis maupun fisiologisnya, dan juga untuk pernafasan esensial ini kita berikan tapi sesuai indikasi ya. Ini nafas esensial itu yaitu bernafas pendek dan cepat seperti itu. Nah, ini untuk mencegah keletihan yang ibu rasakan, meminta ibu untuk bernafas, kemudian mengatur dari prosedur yang diberlakukan. Nah, ini biasanya kita juga sarankan untuk miring ya, selain untuk mempercepat turunnya kepala, juga menghindari kalau terlentang terlalu lama itu bisa menyebabkan nadinya meningkat. Gitu. Selain itu juga ada pengendalian lingkungan. Di sini bisa dari pencahayaan, kemudian kebisingan dari ruangan, kemudian udara yang ada di dalam ruangan, dan pendamping. Nah, ini juga kalau terlalu banyak pendampingnya, kemudian ruangannya sempit, juga dapat mengganggu dari sirkulasi dari udaranya itu sendiri. Kemudian mengatur siapa saja yang boleh masuk ke dalam ruangan. Nah, biasanya ini memang terbatas ya untuk ya berada di ruang persalinan. Nah, ini selanjutnya menjelaskan dari proses dan kemajuan persalinan. Nah, ini pasien itu berhak ya untuk mengetahui dari yang terjadi pada dirinya gitu, sehingga dapat memberikan intervensi dalam saat dia itu takut, kemudian dia tegang ataupun dia merasa nyeri gitu. Kemudian menjelaskan proses persalinan selama fase laten dan aktif. Nah, ini merupakan dasar untuk persalinan yang sejati. Lalu menjelaskan tentang penipisan dan pembukaan dari persalinannya. Oke, ternyata kita sudah di slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan menyimak materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian ataupun materi yang saya berikan. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.